Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 105 Sekte Hitam. Jiang Chen menggunakan cara yang paling kuat dan tajam untuk membunuh pria itu secepat mungkin. Setelah membunuh pria tua berjanggut putih itu menggunakan kapak petir, Jiang Chen kembali menggunakan sayap darahnya dan dimensional C+ Foot untuk menghindari serangan dari tiga pria lainnya dengan mudah. Riak serangan itu juga dihancurkan oleh kapak Jiang Chen. Lao Bai. Yin Zongcheng menjerit kesakitan. Rasanya seperti api akan menyembur keluar dari matanya. 4 prajurit inti surgawi menyergap seorang prajurit inti fana kecil, tetapi salah satu dari mereka terbunuh dalam sekejap. Ini lelucon. Semuanya, hati-hati. Bocah ini adalah monster yang sangat tidak normal, dan sekarang setelah dia berhasil menembus alam inti fana menengah, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang prajurit inti surgawi awal. Selain itu, dia memiliki senjata tempur tingkat tinggi, dan dia tahu keterampilan tempur yang dapat digunakan bersama dengan senjata tempur tingkat tingginya. Yin Zongcheng mengingatkan mereka. Mari kita serang bersama dan hancurkan dia dengan kekuatan gabungan kita. Tidak peduli seberapa mengerikannya dia tetaplah seorang prajurit inti fana. Baru saja dia melepaskan 2 keterampilan tempur yang kuat, dan dia mengedarkan senjata tempur tingkat tinggi. Aku tidak percaya bahwa dia masih memiliki energi Yuan untuk melepaskan kekuatan kapak itu sekali lagi. Seorang lelaki tua lainnya berkata dengan nada dingin. Lelaki berjanggut putih itu adalah sahabatnya, dan menyaksikan sahabatnya tewas dipenggal kepalanya oleh Jiang Chen, kebenciannya terhadap Jiang Chen pun tumbuh pesat. Serangan batu berat. 3 badai pemenggal kepala. Gelombang kuadra yang tak terkalahkan. Ketiganya tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat lagi. Dalam benak mereka, Jiang Chen adalah monster super abnormal yang tidak akan pernah bisa diperlakukan sebagai junior mortal core biasa. Ketiganya menyerang secara bersamaan dengan serangan terkuat mereka. Kombinasi antara keterampilan tempur dan senjata tempur mereka telah menggambarkan dengan sempurna energi yang mengesankan dari para prajurit inti surgawi. Riak-riak pertempuran yang dahsyat telah menghancurkan udara. Energi dalam jumlah besar bersinar terang seperti aliran pelangi yang berkilauan. Riak-riak yang dihasilkan oleh energi itu jatuh dari langit dan menghancurkan sebuah gunung dalam sekejap. Serangan gabungan dari 3 prajurit inti surgawi awal benar-benar besar dan menghancurkan. Haha, ayo, tunjukkan padaku apa yang kau punya. Aku, Jiang Chen, tidak takut apapun. Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Ia melayang di udara bersama kapak petir. Rambut hitamnya menari-nari bersama angin, cahaya keemasan yang terang menyelimuti seluruh tubuhnya. Penampilannya seperti seorang raja yang baru saja tiba di dunia ini karena tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Tepat pada saat ini, Yin Zongcheng dan 3 orang lainnya merasakan aura kuat yang tak tertandingi keluar dari tubuh Jiang Chen. Pemuda di depan mereka ini seperti raja dunia yang terlahir, seolah-olah dia bukan hanya seorang pemuda, tetapi iblis tua yang telah hidup selama lebih dari beberapa ribu tahun. Perasaan seperti ini konyol, tetapi juga terasa begitu nyata. Menghadapi serangan dari 3 prajurit inti surgawi, Jiang Chen tidak berniat mundur. Diri batinnya yang lebih kuat tidak mengizinkannya untuk mundur, dan Jiang Chen tidak akan pernah lari dari ini. Saat ini, yang ingin dia lakukan adalah menggunakan kekuatan tempurnya saat ini dan mengalahkan 3 prajurit inti surgawi secara langsung, menciptakan keajaiban lain untuk dirinya sendiri. Dengung-dengungan. Kapak petir sekali lagi mengeluarkan suara mendengung yang keras. Kapak itu terus memancarkan cahaya keemasan, dan raungan naga yang dalam namun halus keluar dari tubuh Jiang Chen. Energi Yuan yang kental mengalir deras ke dalam kapak petir. Energi Yuannya tampak tak berujung seperti lautan dalam, seolah-olah tidak akan pernah habis. Skill tempur Clap of Thunder sendiri merupakan skill tempur yang kuat. Saat digunakan oleh Jiang Chen, skill ini bahkan memancarkan aura yang kuat yang dapat menghancurkan gunung. Wah! Langit berguncang. Diikuti oleh ledakan keras, Jiang Chen mengangkat kapak petir tinggi-tinggi, aliran cahaya kapak yang terang berubah menjadi pilar emas yang melesat tinggi ke langit. Detik berikutnya, Jiang Chen mengayunkannya ke bawah dengan seluruh kekuatannya. 3 kapak raksasa yang sepenuhnya terbuat dari energi dahsyat Jiang Chen menusuk ke arah serangan gabungan ketiga pria itu. Setiap kapak emas membawa kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Itu benar-benar kekuatan yang dahsyat. Wah! Melawan mereka bertiga sendirian, ini adalah pertempuran yang sangat langka. Keterampilan tempur, senjata tempur, keduanya melambangkan pemusnahan. Langit dipenuhi dengan energi yang menghancurkan, dan seluruh area hancur. Yin Zongcheng dan orang-orang lainnya menderita dampak kuat yang berasal dari kapak petir, dan mereka dipaksa mundur puluhan meter sebelum mereka dapat mengendalikan tubuh mereka kembali. Melihat Jiang Chen sekali lagi, dia masih diselimuti cahaya keemasan dan aura yang mengesankan. Dia seperti hakim manusia dengan kapaknya yang dapat memutuskan nasib semua manusia. Bagaimana ini bisa terjadi?
Dia hanya seorang prajurit inti mortal menengah, bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah dia benar-benar seorang prajurit mid mortal core? Mengapa dia bisa menyerang dengan keterampilan tempur yang begitu kuat? Dan energi Yuannya tampaknya tak ada habisnya, dia tidak takut dengan konsumsi besar-besaran. Ini tidak dapat dipercaya. Sialan. Kakak Yin, setan macam apa yang telah kau provokasi? Ketiganya ingin memuntahkan darah. Sebagai prajurit inti surgawi, mereka telah menguasai tempat ini selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah terlibat dalam pertempuran sesulit itu. Wah! Tepat saat salah satu dari mereka menyelesaikan kata-katanya, mereka mendengar suara dentuman keras lainnya. Sayap Jiang Chen mengepak, dan dia menyerang lagi. Dia bergegas keluar dan tiba di depan salah satu pria itu. Kapak petir mendekati kepala pria itu. Cepat, ini sangat cepat. Begitu cepatnya sehingga pria itu hanya punya waktu untuk bereaksi, tetapi tidak punya cara untuk menghalangi serangan itu. Ini buruk. Pria itu berteriak dengan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen, setelah menggunakan serangan terkuatnya, akan dapat langsung menyerang tanpa jeda. Namun sayang, semuanya telah berakhir sekarang. Kapak perang itu tidak kenal ampun, ia mengiris pria itu menjadi dua bagian dari tengah. Darah berceceran di mana-mana, dan beberapa bahkan mengalir ke dua pria lainnya. Kedua pria itu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang belakang mereka. Sapuan, H+. Niat membunuh Jiang Chen memuncak. Tanpa ragu, setelah membunuh satu orang, dia langsung mengayunkan kapaknya ke arah orang lain. Berlari. Yin Zongcheng berteriak sambil berbalik dan mulai melarikan diri. Tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran, Jiang Chen terlalu kuat, brutal, dan kejam. Tidak ada cara baginya untuk membalas dendam lagi. Yang lebih penting saat ini adalah menyelamatkan hidupnya sendiri, dan jika dia terus tinggal di sini, maka dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup, dia akan mengikuti jejak lelaki tua berjanggut putih itu. Yin Zongcheng adalah orang pertama yang melarikan diri. Pria lainnya, yang begitu takut hingga keringat bercucuran dari dahinya, juga mencoba berbalik dan melarikan diri, namun reaksinya sudah terlambat. Karena semua rasa takut itu, dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung, dan diiris menjadi dua oleh Jiang Chen. Satu pertarungan, 3 orang tewas. Wajah Jiang Chen menunjukkan ekspresi kejam, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yin Zongcheng yang telah berlari jauh. Sayap darah Jiang Chen mengepak, dan dia mulai mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Tepat ketika Yin Zongcheng melarikan diri, Big Yellow malah mulai mengejarnya untuk menghalangi jalannya. Anjing terkutuk, minggirlah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yin Zongcheng mengayunkan kapaknya ke arah Big Yellow. Dia harus melarikan diri dari sini sekarang juga. Jika dia tertangkap oleh iblis di belakangnya, maka dia pasti akan mati. Ledakan. Big Yellow membuka mulutnya dan mengeluarkan bola energi emas yang besar. Pada saat yang sama, Yan Chen Yu mengeluarkan tirai es, menghalangi serangan Yin Zongcheng. Wah! Energi ledakan mulai bergulir. Karena Big Yellow menghalanginya, Yin Zongcheng terpaksa melambat. Tepat pada saat ini, Jiang Chen telah menyusulnya dari belakang. Dengan niat membunuh yang kuat, dia menatap Jiang Chen, lalu dia menatap lagi kapak petir di tangan Jiang Chen yang bersinar dalam warna kuning kemasan. Wajah Yin Zongcheng berubah mengerikan. Perasaan kematian menyelimuti dirinya, dan yang dia rasakan sekarang hanyalah rasa takut. Jiang Chen, jangan bunuh aku, kumohon lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan mencari masalah denganmu lagi. Yin Zongcheng mulai mengemis. Mereka yang membunuh dapat dibunuh. Dengan ekspresi kejam, Jiang Chen mengangkat kapak perangnya tinggi ke langit. Yin Zongcheng, kamu harus tahu, langkah yang salah dapat menyebabkan penyesalan seumur hidup. Melihat kembali hari-hari di kota bulan perak, kamu seharusnya tidak menggangguku. Perkataan Jiang Chen telah menjatuhkan hukuman mati kepada Yin Zongcheng. Dia bagaikan hakim dari neraka, yang memutuskan siapa yang harus mati. Wah! Kapak perang itu mengeluarkan suara, bang, saat menyerang dengan kuat dari atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak. Yin Zongcheng meraung. Dengan sekuat tenaga, dia mengangkat kapak di tangannya dan mencoba menghalangi serangan itu, tetapi tidak dapat mengubah takdirnya. Akhirnya, dia dibunuh oleh Jiang Chen. Membunuh 4 prajurit inti surgawi secara terus-menerus dan mengedarkan keterampilan tempur tepukan petir berulang kali, konsumsi energi Yuan yang begitu besar bahkan melelahkan bagi Jiang Chen. Energi Yuan dalam tubuhnya telah dikonsumsi secara berlebihan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memakan beberapa pil pemulihan fana untuk memulihkan energinya. Kamu makin gila dari hari ke hari. Membunuh 4 prajurit inti surgawi, kalau sampai didengar orang lain, aku jadi bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mati ketakutan. Si kuning besar menari-nari kegirangan karena kegembiraan. Mereka sendiri yang mencari kematian. Jiang Chen tersenyum muram.
Ia dengan santai membuat gerakan meraih, lalu 3 senjata tempur itu terbang ke tangannya. Ia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Sayap darah Jiang Chen mengepak, dan dia terus terbang menuju ke arah Sekte Hitam. Pertarungan dengan 4 prajurit inti surgawi telah membuatnya benar-benar memahami kekuatan tempurnya saat ini, jadi pertarungan itu telah memberinya banyak manfaat. Ini adalah akhir yang tragis bagi Yin Zongcheng. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, di Silver Moon City, dia seharusnya tidak mengganggu Jiang Chen, dan dia seharusnya tidak terus bergantung padanya setelah Han Yan muncul. Ini semua mengarah pada apa yang terjadi hari ini. Jiang Chen telah menggunakan cara yang paling kejam untuk mengatakan kebenaran kepadanya. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak dapat diprovokasi, dan begitu terprovokasi, harganya pasti akan mahal. Sekte Hitam terletak di utara Provinsi Qi. Itu adalah tanah dengan jajaran gunung yang indah dan puncak gunung yang tinggi. Energi Yuan alamiah sangat kaya di puncak gunung. Pegunungan itu dikelilingi oleh kabut tipis sepanjang tahun. Tempat ini benar-benar memancarkan perasaan suci dan mulia. Pegunungan ini disebut Pegunungan Hitam. Puncak-puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya tersebar di puncak Gunung Hitam. Konon pendiri Sekte Hitam telah menemukan urat energi bawah tanah di sini, oleh karena itu, ia menempati tempat ini dan mendirikan Sekte Hitam yang makmur dan abadi. Vena Energi, selain mampu menyediakan lingkungan kultivasi terbaik dan mengumpulkan energi alami, juga merupakan representasi keberuntungan. Masing-masing dari 4 sekte besar Provinsi Qi telah menempati tanah dengan Vena Energi, inilah alasan mengapa mereka makmur selamanya dan telah menghasilkan banyak jenius. 2 hari kemudian, sekitar tengah hari, Jiang Chen dan Big Yellow akhirnya tiba di Sekte Hitam. Mereka mendarat di kaki gunung. Ini cantik sekali. Yan Chen Yu menatap pemandangan indah yang dipenuhi kabut tipis, dia tidak bisa tidak memujinya. Tempat ini benar-benar bagus, dan letak geografisnya juga menguntungkan. Jiang Chen menganggukkan kepalanya, tetapi reaksinya tidak sebesar itu. Pengalamannya jauh lebih kaya dibandingkan dengan Yan Chen Yu. Sekte kecil seperti Sekte Hitam bahkan tidak memenuhi syarat untuk diberi peringkat di benua ilahi. Ayo pergi, kita semua sekarang adalah murid Sekte Hitam, jadi mari kita laporkan bahwa kita sudah sampai lebih dulu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kakinya mulai bergerak, dan dia mulai berjalan menaiki gunung. Jangan pergi lebih jauh lagi. Tepat saat Jiang Chen telah mendaki separuh gunung, ia mendengar teriakan keras, lalu 3 pemuda berpakaian putih berjalan ke arah mereka dengan ekspresi arogan.